Halo Sobat BC, kembali lagi di Podcast Session episode 3. Pada podcast episode ini, kita akan diskusi mengenai apa yang menyebabkan kasus harian COVID-19 di Berau akhir-akhir ini meningkat. Bersama Pak Hifzil dan Dr. Erva, podcast ini untuk Anda. Sebelumnya gimana nih kabar Sobat BC? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya dimanapun kita berada. Mengingat saat ini kasus harian COVID-19 mengalami lonjakan khususnya di Kabupaten Berau. Berdasarkan data dari Kemenkes dari awal pandemi COVID-19 hingga Kamis 24 Maret 2022, jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Berau telah mencapai 12.993, meninggal karena COVID sebanyak 394 orang, dan 95 masih dirawat, serta 12.504 orang dinyatakan sembuh. Apa yang menyebabkan melonjaknya kasus COVID-19 terutama varian Omicron akhir-akhir ini akan menjadi topik pembahasan kita hari ini. Baik, sebelum lanjut kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini, Pak Hifzil dan Bu Erva, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BC, perkenalkan saya Dr. Erva Anggriana MAP. Saya saat ini sebagai Advisor Emergency Response and COVID-19 PT Brokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hifzil Kinwi ya. Saat ini saya menjabat dan diamanahi oleh manajemen ya sebagai Sistem Manajemen Manager dan juga sebagai Ketua Pelaksana Harian COVID-19 PT Brokol. Baik Bu Erva dan Pak Hifzil, kita akan masuk pada sesi diskus. Yang pertama, fakta yang mengenai virus COVID-19 varian Omicron dan apa yang membedakan dari varian COVID-19 sebelumnya. Silakan Bu Erva. Jika ditanyakan bagaimana fakta mengenai COVID-19 untuk varian Omicron, maka sebenarnya para ahli sudah mempublikasikan beberapa fakta yang terbaru ya, yang terkait dengan Omicron ini. Omicron memang diketahui menyebabkan kenaikan kasus yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Kenapa? Dikarenakan lebih mudah menular dan dapat menular pada orang yang pernah terinfeksi sebelumnya. Masa inkubasi atau munculnya gejala sejak pertama kali terpapar virus Omicron itu cenderung lebih cepat daripada varian lain. Lalu gejalanya juga tidak spesifik, namun disinyalir lebih ringan dibandingkan varian lain. Saat ini yang diketahui bahwa angka rawat inap varian Omicron di rumah sakit atau kita sebut dengan hospitalisasi ya, lebih rendah dibandingkan varian Delta. Varian Omicron masih dapat terdeteksi dengan PCR maupun rapid antigen. Secara garis besar untuk vaksin sendiri, masih banyak yang berperan dalam mencegah keparahan gejala dan kematian. Walau diketahui efektivitasnya berkurang ya, tapi untuk terapi pengobatannya juga obat untuk yang dipakai varian lain juga masih efektif jika digunakan untuk Omicron. Dengan berbagai fakta yang baru ini, disiplin protokol kesehatan dan segerakan vaksinasi ya, tetap jadi upaya utama untuk menghentikan penyebaran Omicron. Baik, kemudian mengapa COVID-19 varian Omicron ini lebih cepat penularannya daripada varian lain? Silakan Bu Erva. Jika ditanyakan mengapa Omicron mudah menular, sebenarnya pada prinsipnya dan pada dasarnya, virus itu hanya ingin bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau sel yang terinfeksi. Setiap virus bertambah banyak atau yang kita sebut dengan replikasi, maka dengan adanya replikasi tadi akan terjadi yang namanya mutasi. Tapi ingat, tidak semua mutasi membuat perubahan tertentu. Hanya 4-5% dari mutasi virus itu yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau mampu bertahan pada sel, kemudian dilepaskan dari sel untuk menginfeksi sel lain. Ada beberapa hal sebenarnya yang menyebabkan Omicron itu lebih menular daripada varian yang lain. Yang pertama, virus Omicron itu lebih cepat menggandakan diri dibandingkan varian Delta. Bahkan Omicron itu menggandakan dirinya 70 kali lebih cepat di jaringan udara yang dapat memfasilitasi penyebaran dari orang ke orang. Ya. Namun ketika dia berada di jaringan paru-paru setelah terhirup gitu kan, ketika dia masuk ke paru-paru, Omicron ini bereplikasinya 10 kali lebih lambat dari versi asli virus corona yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, Omicron ini mempunyai kemampuan menghindari eliminasi antibodi. Namun ya itu tadi tingkat keparahan infeksinya lebih rendah ya. Kalau kita bandingkan dengan varian Delta, protein spike varian Delta hanya terdapat 9 mutasi asam amino.
dan 2 diantaranya terdapat pada reseptor binding domain atau disebut dengan RBD. Dalam varian Omicron, jumlah mutasinya meningkat tajam. Keseluruhan genom virus memiliki sekitar 50-60 mutasi, ya. Dibandingkan dengan Delta tadi yang cuma 9 mutasi, di Omicron itu ada 50-60 mutasi. 30 diantaranya terdapat pada protein spike-nya, sedangkan 15 diantaranya terdapat pada RBD-nya. RBD ini apa? RBD adalah bagian dari protein spike yang kemudian bertanggung jawab terhadap peningkatan pada reseptornya. Ini yang membuat Omicron itu mampu menghindari lebih baik dari netralisasi oleh antibodi-antibodi yang sebelumnya sudah terbentuk. Misalkan terbentuknya karena sudah pernah terinfeksi, ataupun sudah vaksinasi 1 kali, atau bahkan setelah vaksinasi 2 kali. Kemudian selanjutnya, varian Omicron itu mengapa lebih menular? Karena kita ketahui tadi ya, 50 mutasi itu terjadi di varian Omicron ini. Dengan 30 mutasi diantaranya berada di bagian spike. Nah, spike ini mempunyai fungsi untuk menempel pada sel ACE2 ya. Jadi menyebabkan virus itu masuk ke sel itu lebih cepat, seperti itu. Baik, dilihat dari apa yang disampaikan Bu Erva tadi, apakah benar Bu, varian Omicron ini lebih ringan gejalanya daripada varian Delta? Benarkah varian Omicron itu lebih ringan gejalanya daripada varian lain? Yang penting untuk dicatat bahwa tingkat keparahan penyakit pada manusia tidak hanya ditentukan oleh replikasi virusnya, tetapi juga oleh respon imun setiap orang terhadap suatu virus itu. Masih menurut studi ya, tingkat keparahan infeksi Omicron itu lebih rendah, terutama karena varian Omicron ini menyerang sel pada saluran pernapasan atas. Jadi ketika nanti dia sudah di paru-paru, yang di bagian bawah ya, pernapasan bagian bawah, dia itu replikasinya lebih lambat dibandingkan varian lain, ya seperti itu. Jadi varian Omicron ini tidak cukup mampu menyerang sel paru-paru, sehingga serangan ke sel paru-paru lebih rendah dibandingkan Delta. Namun, karena kemudahan dalam menginfeksi, akhirnya varian Omicron ini lebih banyak menginfeksi saluran pernapasan atas. Kemudian berdasarkan studi juga terjadi penurunan risiko terhadap hospitalisasi oleh varian Omicron jika dibandingkan dengan Delta ya. Kalau di tingkat populasi itu sebesar 40-45%. Selain itu, varian Omicron juga menunjukkan 74% penurunan perawatan di IGD. Kalau dibandingkan dengan Delta ya. Dan ada 70% penurunan lama perawatan di IGD bagi yang terinfeksi dibandingkan Delta. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erva. Selanjutnya, apa pesan dari Pak Hifzil untuk Sobat BC supaya tetap terjaga dari bahaya COVID-19 ini? Silakan Pak Hifzil. Baik, berikutnya pesan saya untuk seluruh karyawan dan karyawati PT Brokol, termasuk mitra kerja ya, bahwa dengan varian of concern ya terkait dengan Omicron ini ya, di banyak negara dan mayoritas pasien Omicron mengalami gejala batuk, mudah lelah, dan pilek atau hidung tersumbat. Faktor tersebut diketahui berdasarkan laporan mingguan dari CDC ya, dan gejala tersebut dinilai ringan. Jadi hanya seperti flu biasa yang mana seringkali kita abaikan. Untuk itu ya, pada saat ini ya, kita harus waspada ya. Jadi kita semua tetap waspada ya, meningkatkan awareness dengan selalu memeriksa kondisi diri ya, dan juga keluarga kita ya setiap saat ya. Jika terdapat perubahan gejala seperti demam disertai dengan batuk, kelelahan dan sebagainya ya, sebaiknya segera kita lakukan deteksi dini ya dengan pelaksanaan tes COVID-19 dan termasuk melakukan konsultasi dengan dokter perusahaan. Baik, pesan dari Pak Hifzil ini memang benar banget ya Sobat, bahwa gejala dari virus ini memang dinilai lebih ringan, namun tidak boleh diabaikan, karena seringkali gejala yang ringan tersebut diabaikan. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor penularan virus ini terus terjadi. Dan kita wajib waspada untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga serta orang-orang di sekeliling kita. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana upaya terbaik untuk mencegah penularan COVID-19 ini, baik dari Bu Erva dan Pak Hifzil, dipersilahkan. Yang harus saya sampaikan saat ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu lebih waspada ya. Memang banyak pihak yang menyatakan jika COVID-19 varian Omicron ini sangat ringan dibandingkan varian COVID-19 yang lain. Namun sejumlah pakar mengingatkan
Masyarakat jangan terlena dengan pernyataan tersebut, katanya. Kenapa? Otomatis harus ada 3 tanggung jawab utama dan kesadaran kita bersama sebagai kunci pengendalian kasus. Yang pertama, disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Apa aja itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya. Jangan lupa itu. Sehingga dapat menjaga kasus tetap rendah dan mempertahankan produktivitas ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran tinggi untuk melakukan tes COVID-19 jika merasa bergejala atau selepas beraktivitas dengan resiko penularan yang tinggi. Silakan, harus melakukan tes COVID-19. Kemudian yang ketiga, kesadaran tinggi untuk mengisolasi diri jika tidak sehat atau terdiagnosa positif, ya. Jadi otomatis jika kita ini bekerja sama, insya Allah nanti perubahan-perubahan akan terjadi, baik itu penambahan kasus, penambahan hospitalisasi, kemudian jumlah kematian itu nanti akan semoga saja bisa tereliminasi seperti itu. Jadi mari sama-sama mengambil peran atas setiap aksi kita dari hal yang terkecil untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Berani jujur itu sehat. Hal berikutnya adalah upaya untuk bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 adalah selalu lakukan prokes ketat, ya. Yang pertama adalah gunakan masker dengan benar, ya. Pastikan masker benar-benar menutup mulut dan hidung, ya. Berikutnya selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan, ya. Ingat selalu cuci tangan, ya, kapan saja, di mana saja, ya. Akan lebih baik dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak, maka hand sanitizer bisa dijadikan sebagai alternatif untuk sterilisasi. Hindari keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Berada di luar meningkatkan risiko penularan. Ya, selanjutnya jika memang kita berada di luar, hindari keramaian dan selalu terapkan jaga jarak, ya, untuk bisa mencegah penularan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makanan bergizi, perbanyak buah dan sayur, vitamin, dan olahraga teratur. Serta lakukan vaksinasi, baik itu dari vaksinasi primer maupun booster. Baik, terima kasih untuk Pak Hifzil dan juga Bu Erva yang telah mengingatkan kita kembali mengenai pentingnya protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Untuk itu, kita harus selalu waspada terhadap besar dan kecilnya gejala sakit. Seperti kata Bu Erva tadi, berani jujur itu sehat. Tulis tanggapan Anda pada episode podcast kali ini. Dan apabila ada topik yang ingin Sobat BC bahas di podcast session selanjutnya, komen di bawah ya. Nantikan episode selanjutnya, podcast session We Know More.